Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang sangat penting dalam sejarahnya. Pilihan yang diambil hari ini akan membentuk masa depan bangsa untuk puluhan tahun ke depan. Sebuah keputusan besar menanti. Apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS, kelompok negara berkembang yang semakin berpengaruh, atau tetap berdiri di luar? BRICS, singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Bukan sekadar akronim, melainkan simbol kekuatan ekonomi baru yang menantang dominasi Barat. BRICS adalah kekuatan ekonomi baru yang siap mengguncang tatanan dunia, menawarkan alternatif bagi negara-negara berkembang untuk bersatu dan memperkuat posisi tawar mereka di panggung global. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menjadi bagian dari perubahan besar ini? Apakah kita mampu memanfaatkan peluang tanpa terjebak dalam risiko yang ada? Keputusan ini bukan tanpa risiko. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang, mulai dari stabilitas politik hingga dampak ekonomi jangka panjang. Ada tantangan geopolitik, dinamika internal BRICS yang kompleks, serta risiko ketergantungan pada negara-negara besar di dalamnya. Namun, potensi keuntungannya pun tak bisa diabaikan. BRICS menawarkan peluang kolaborasi ekonomi, inovasi, dan pertumbuhan yang lebih inklusif. Peluang pasar baru, investasi asing, dan transfer teknologi menanti di depan mata. Indonesia bisa memperluas jaringan dagang dan memperkuat industri dalam negeri. Keputusan ini akan menentukan arah ekonomi Indonesia di masa depan. Rakyat Indonesia berhak tahu dan memahami apa sebenarnya BRICS itu, serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Apa saja keuntungan dan tantangannya? Bagaimana Indonesia bisa memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko? Bagaimana masa depan ekonomi Indonesia jika bergabung dengan BRICS? Mari kita bahas bersama dan cari tahu apa langkah terbaik untuk bangsa ini. BRICS adalah aliansi 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini mewakili hampir separuh populasi dunia dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global. Mereka bukan hanya sekadar kelompok negara berkembang, tetapi juga kekuatan baru yang terus tumbuh dan menantang dominasi ekonomi lama. Berdiri tahun 2009, BRICS hadir sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi Barat yang didominasi Amerika Serikat dan Eropa. Selama puluhan tahun, negara-negara Barat memegang kendali atas sistem keuangan dan perdagangan dunia. Namun kini, BRICS menawarkan alternatif baru yang semakin diperhitungkan. BRICS memiliki tujuan besar, membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan merata. Mereka ingin memastikan suara negara-negara berkembang didengar dan kepentingan mereka diperjuangkan di panggung internasional. Kekuatan BRICS tidak bisa dipandang sebelah mata. Gabungan PDB mereka kini menyaingi bahkan melampaui kelompok G7, dan pengaruhnya terus meningkat di berbagai sektor. Mereka memiliki sumber daya alam melimpah, populasi besar, dan pertumbuhan ekonomi pesat. Selain itu, BRICS juga menjadi motor inovasi dan pengembangan teknologi di negara-negara anggotanya. BRICS juga aktif membangun kerjasama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, hingga teknologi dan pendidikan. Kolaborasi ini memperkuat posisi mereka di kancah global. Kehadiran BRICS menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang yang selama ini merasa terpinggirkan. Banyak negara kini melihat BRICS sebagai mitra strategis untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar, tentu tertarik untuk merapat ke BRICS. Dengan bergabung, Indonesia bisa memperluas jaringan ekonomi dan memperkuat posisi tawar di dunia internasional. Peluang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik dengan negara-negara anggota BRICS sangat terbuka lebar. Masa depan ekonomi dunia kini semakin berwarna dengan hadirnya kekuatan baru seperti BRICS. Dunia sedang berubah. Perang dagang, ketidakpastian ekonomi, dan rivalitas geopolitik mewarnai dinamika global. Di tengah situasi seperti ini, Indonesia harus cermat membaca peluang dan tantangan. Bergabung dengan BRICS bisa menjadi salah satu strategi untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. BRICS menawarkan peluang pasar yang sangat besar. Bayangkan, produk-produk UMKM Indonesia bisa menembus pasar Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Investasi dari negara-negara BRICS juga sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan industri di Indonesia. Namun, Indonesia juga harus menyadari tantangan bergabung dengan BRICS. Persaingan di antara negara-negara BRICS cukup ketat. Indonesia harus mampu menunjukkan daya saing
agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk BRICS. Apa manfaat konkret bergabung dengan BRICS bagi rakyat Indonesia? Banyak. Salah satunya adalah peluang ekspor yang lebih luas. Bayangkan, produk-produk unggulan Indonesia, seperti kopi, teh, dan kerajinan tangan, membanjiri pasar BRICS. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan para petani, pengrajin, dan pelaku UMKM. Pembiayaan infrastruktur juga menjadi angin segar bagi Indonesia. Negara-negara BRICS memiliki sumber daya dan teknologi untuk membangun infrastruktur kelas dunia. Jalan tol, jembatan, dan pelabuhan baru akan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, kerjasama teknologi dengan negara-negara BRICS akan mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia bisa belajar dari Tiongkok dalam mengembangkan teknologi digital, atau dari India dalam bidang teknologi informasi. Bergabung dengan BRICS bukan tanpa risiko. Salah satu tantangan terbesar adalah dinamika geopolitik global. BRICS dipandang sebagai kekuatan tandingan Barat. Indonesia harus pandai-pandai memposisikan diri agar tidak terjebak dalam rivalitas antara BRICS dan Barat. Indonesia harus tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas menjalin kerjasama dengan negara manapun, selama hal itu menguntungkan bagi kepentingan nasional. Indonesia tidak boleh terjebak dalam blok manapun, dan harus selalu mengedepankan prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Tantangan lainnya adalah dinamika internal BRICS. Sebagai sebuah aliansi, BRICS tidak selalu kompak. Ada perbedaan kepentingan dan persaingan di antara negara-negara anggotanya. Indonesia harus cermat membaca situasi dan membangun hubungan baik dengan semua anggota BRICS. Bergabung dengan BRICS bukanlah solusi instan untuk semua masalah ekonomi Indonesia. Langkah ini tidak serta-merta mengubah kondisi ekonomi secara drastis dalam waktu singkat, karena setiap perubahan besar membutuhkan proses dan adaptasi. BRICS adalah sebuah strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, kerja keras, dan konsistensi dari semua pihak. Indonesia harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang datang seiring waktu. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, dan daya saing. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang memadai, menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Saat ini, bukan hanya Indonesia yang tertarik bergabung dengan BRICS. Aliansi ini semakin menarik perhatian banyak negara berkembang yang ingin memperkuat posisi mereka di kancah internasional. Beberapa negara lain seperti Argentina, Iran, dan Arab Saudi juga menunjukkan minat untuk menjadi bagian dari aliansi ini. Mereka melihat BRICS sebagai peluang untuk memperluas kerjasama ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa BRICS semakin dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia. Peran BRICS dalam membentuk tatanan ekonomi global semakin besar dan berpengaruh. Indonesia harus cermat menghitung untung rugi bergabung dengan BRICS. Analisis mendalam dan diskusi terbuka sangat penting agar keputusan yang diambil benar-benar menguntungkan bangsa. Keputusan ini harus diambil dengan kepala dingin, bukan karena ikut-ikutan atau tergesa-gesa. Pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang terpenting adalah bagaimana BRICS bisa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, meningkatkan taraf hidup, dan target the most beksi mendatang. Keputusan bergabung atau tidak dengan BRICS ada di tangan kita. Sebagai warga negara, kita berhak untuk berpendapat dan ikut menentukan arah ekonomi Indonesia di masa depan. Mari kita pelajari dengan seksama semua informasi terkait BRICS, baik peluang maupun tantangannya. Diskusikanlah dengan teman, keluarga, dan tetangga. Ikuti perkembangan berita dan analisis dari para ahli. Hanya dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan ekonomi Indonesia. BRICS bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Apakah bergabung dengan BRICS adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut? Mari kita pikirkan bersama.